keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum pembelajaran jarak jauh ini kita mulai, saya tekankan anak-anak untuk benar-benar memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Dan selanjutnya kita mulai pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Prakarya kelas 8 yang pertama adalah bab 1 kerajinan bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Yaitu suatu karya kerajinan yang menggunakan bahan lunak sebagai bahan dasarnya. Prinsip kerajinan bahan lunak itu ada 3. Yang pertama, prinsip keterampilan tangan, prinsip keterampilan teknik, prinsip tradisional. Prinsip keterampilan tangan. Pada prinsip ini, proses pembuatan kerajinan bahan lunak menggunakan keahlian tangan kosong. Prinsip keterampilan teknik. Pada prinsip ini, pembuatan kerajinan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kecakapan teknik. Prinsip tradisional. Pada prinsip ini, kerajinan lebih mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum, yang masih dipengaruhi dengan nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar. Manfaat kerajinan dari bahan lunak itu ada 4. Yang pertama, kelengkapan busana sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai kelengkapan bangunan atau rumah, sebagai kelengkapan suatu ritual atau upacara adat. Kerajinan sebagai kelengkapan busana atau aksesoris busana, contohnya kalung, bros, gelang, manik-manik. Kerajinan sebagai kelengkapan suatu benda, contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka, seperti pada gambar tersebut. Kelengkapan bangunan atau rumah, ini kerajinan sebagai kelengkapan bangunan atau rumah, contohnya kaligrafi, air mancur yang berbentuk kodok atau ikan dari tanah liat, ataupun vas bunga yang berasal dari keramik. Kerajinan sebagai kelengkapan suatu ritual atau upacara adat, contohnya adalah lilin, ini untuk ritual atau pesta adat. Jenis kerajinan bahan lunak itu ada 2, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Yang dimaksud bahan lunak alami adalah bahan yang diperoleh dari alam sekitar dan pengolahannya juga secara alami. Jenis-jenisnya tanah liat, kulit, getah nyatu, yaitu getah yang berasal dari pohon nyatu yang ada di Kalimantan, floor clay atau adonan tepung yang diaduk sehingga kalis dan mudah dibentuk. Sedangkan pengertian dari bahan lunak buatan adalah bahan yang diolah dengan zat kimia sehingga menjadi lunak. Jenis-jenisnya bahan lunak buatan adalah bubur kertas, plastisin, fiberglass, lilin, parafin, gif, sabun batang, dan spon. Syarat perancangan kerajinan itu ada 5. Yang pertama adalah kegunaan dari kerajinan, kenyamanan dari kerajinan, keluasan dari kerajinan, keamanan dari kerajinan, dan yang terakhir adalah keindahan dari kerajinan tersebut. Proses produksi kerajinan bahan lunak itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu kerajinan yang berbahan lunak alam dan kerajinan yang berbahan lunak buatan. Kerajinan yang berbahan lunak alam yang pertama adalah kerajinan keramik. Ini bisa berupa kendi, piring, guci, cangkir, dan lain sebagainya. Teknik yang digunakan dalam kerajinan keramik itu ada 5. Teknik pijit tekan, teknik pilin, teknik lempeng, teknik cetak tekan, teknik putar. Yang kedua adalah kerajinan kulit. Ini bisa berupa sepatu, tas, dompet, ikat pinggang, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah kerajinan floor clay atau adonan tepung. Ini bisa digunakan untuk membuat gantungan kunci, miniatur boneka, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kerajinan getah nyatu. Ini sering digunakan untuk membuat miniatur kapal ataupun miniatur patung-patung tertentu. Sedangkan kerajinan berbahan lunak buatan, itu yang pertama adalah kerajinan lilin. Ini sering digunakan sebagai lilin aromaterapi ataupun digunakan sebagai replika boneka. Yang kedua, kerajinan fiberglass. Ini banyak digunakan untuk membuat gantungan kunci, cincin, gelang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kerajinan gip. Itu digunakan untuk membuat miniatur boneka. Yang keempat, kerajinan sabun. Ini sering digunakan untuk membuat boneka binatang, boneka anak-anak, ataupun juga bisa digunakan untuk membuat bunga. Yang kelima adalah kerajinan polimer clay. Ini bisa digunakan untuk membuat miniatur patung maupun manik-manik. Kemasan. Kemasan produk kerajinan dari bahan lunak itu memiliki tujuan, manfaat, dan jenis-jenis kemasan. Yang pertama adalah tujuan dari kemasan. Yang pertama, memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, dapat mendukung program pemasaran. Dan yang terakhir, menjadi identitas suatu produk. Sedangkan manfaat kemasan adalah yang pertama, produk lebih higienis dan tahan kerusakan dari cuaca. Yang kedua, sebagai ciri pembeda antara produk yang lainnya. Yang ketiga, sebagai daya pikat produk terhadap konsumen. Yang keempat, dapat menilai atau dapat menambah nilai jual produk. Macam-macam kemasan itu ada 4, yaitu kemasan yang berasal dari plastik, kemasan yang berasal dari kayu, kemasan yang berasal dari logam, kemasan yang berasal dari kertas. Sekian materi kali ini. Rajin belajar dan tetap selalu semangat. Sekian penyampaian materi kali ini. Untuk latihan soalnya nanti akan saya sertakan linknya berikut ini.